Om Swastiastu, nama saya Putu Gede Pradiptama Dika Wijaya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pasca operatif, di mana berisi pemulihan dan manajemen pasca operasi. Untuk periode dari pasca operatif itu ada dua, yaitu unit perawatan pasca anestesia, mulai dari desain, peralatan, dan tenaga ahli. Lalu ada manajemen pasca anestesia, yaitu pemantauan serta kriteria discharge. Untuk unit pemulihan pasca anestesi disebut juga ruang pemulihan atau recovery room, RR. Ruang pulih hendaknya memiliki desain yang khusus dengan peralatan yang memadai dan tenaga ahli di bidangnya. Untuk desain ruang pulih, lokasinya di sentral di instalasi bedah, berdekatan dengan instalasi radiologi, laboratorium, dan fasilitas rawat intensif. Baksal terbuka sehingga memungkinkan observasi pasien secara simultan. Untuk peralatan dari ruang pulih, tiap bed hendaknya dilengkapi dengan monitor, SpO2, EKG, dan NIBP. Tersedia keperluan monitoring invasif seperti kateter arteri, vena sentral, atau TIK. Untuk peralatan ruang pulih, memiliki peralatan bantuan hidup dasar dan lanjutan, termasuk peralatan manajemen airway, alat defibrilasi dengan kemampuan patching, troli emergensi dengan obat-obatan, serta syringe pump. Untuk petugas ruang pulih, petugas di ruang pemulihan terdiri dari perawat yang terlatih dalam perawatan pasca anestesi dengan keahlian di manajemen jalan nafas dan bantuan hidup lanjutan, serta permasalahan bedah seperti perawatan luka, drainase, dan perawatan post-operasi. Pasien di ruang pemulihan berada di bawah tanggung jawab anestesiologis. Untuk manajemen pasca anestesia, masa pemulihan pasca anestesia merupakan fase kritis yang berpotensi mengancam nyawa. Pemantauan hendaknya tetap dilakukan meski obat telah dihentikan. Untuk serah terima di ruang pemulihan, itu meliputi dari identitas pasien, status fisik pasien pra anestesi, prosedur pembedahannya, jenis atau teknik anestesia yang diberikan, perjalanan selama anestesia atau pembedahan, riwayat terapi yang relevan termasuk alergi, antisipasi permasalahan. Untuk pemantauan di ruang pemulihan, yaitu evaluasi dari luka operasi, penilaian skor Aldrete saat masuk, saat menit ke-5, menit ke-10, dan sebagainya, hingga nilai optimal mencapai 10. Pemantauan serta penanganan masalah pasca operasi. Untuk skor Aldrete itu dibagi menjadi 3, ada skor 2, 1, dan 0. Dinilai dari aktivitasnya, nafasnya, sirkulasinya, kesadarannya, dan saturasi oksigen. Untuk skor Aldrete yang kedua, bisa menerapkan semua ekstremitas, pasien dapat bernapas dengan dalam dan batuk dengan bebas. Untuk sirkulasinya, blood pressure-nya di atas 20
Dan untuk kesadarannya fully awake atau benar-benar sadar. Untuk oksigen saturasinya itu di atas dari 92% di udara ruangan. Untuk skor 1 dari skor Aldrete, untuk aktivitasnya cuma bisa menggerakkan dua ekstremitas. Untuk respirasinya, pasien mengalami dyspneic atau shallow breathing. Untuk sirkulasinya, blood pressure-nya di angka 20-50. Untuk kesadaran, kesadaran itu biasanya harus dipanggil pasiennya. Untuk oksigen saturasi, SpO2-nya di atas 90% dengan support O2. Untuk skor aldretenol itu tidak bisa menggerakkan ekstremitas. Untuk respirasinya apneic. Untuk sirkulasinya, blood pressure-nya di atas 50. Untuk kesadarannya biasanya tidak respon pasiennya. Untuk oksigen saturasinya di bawah dari 92% dengan bantuan nasal kanul atau O2. Untuk skor Bromwich ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Untuk 1 yaitu komplit, itu tidak bisa menggerakkan kaki atau lutut. Untuk yang kedua, almost complete, itu bisa menggerakkan tapi telapak kaki doang atau telapak kakinya saja. Untuk skor Bromwich 3 itu parsial, hanya bisa menggerakkan lutut, namun tidak bisa menggerakkan telapak kaki. Untuk yang 4, skor Bromwich 4 atau tidak bisa, tidak terdapat keluhan, itu bisa fleksi kaki dan telapak kaki dan lutut, tapi pasiennya bebas menggerakkan kakinya. Itu untuk skor Bromwich yang keempat. Lalu beberapa permasalahan di ruang pulih seperti gelisah, gangguan pernapasan, gangguan kardiovaskuler, gangguan fungsi ginjal, mual muntah, menggigil, dan nyeri. Untuk gelisah, itu bisa dikarenakan dari hipoksia, bisa dari asidosis, buli-buli penuh, bisa karena kesakitan, pasien merasa kesakitan, dan efek samping dari ketamin. Yang harus dilakukan adalah singkirkan penyebabnya, lalu berikan obat penenang, misalnya midazolam. Untuk gangguan pernafasan atau obstruksi jalan nafas, itu bisa karena sumbatan lidah pada hipofaring, spasme laring, lendir dan air liur, bekuan darah, dan muntahan. Yang harus dilakukan dalam obstruksi jalan nafas itu adalah identifikasi penyebabnya dan lakukan tindakan sesuai dari penyebab. Jika gangguan pernapasan akibat depresi pernafasan, itu bisa karena efek samping obat narkotik, efek sisa obat pelumpuh otot, gangguan keseimbangan elektrolit. Yang harus dilakukan adalah segera berikan bantuan nafas, lalu identifikasi penyebab dan lakukan tindakan sesuai penyebab. Untuk gangguan kardiovaskuler, misalnya hipertensi, itu bisa karena nyeri pasca bedah dan iritasi PET, kelebihan infus, buli-buli penuh, dan hipoksia, hiperkapni, asidosis.
Yang harus dilakukan adalah identifikasi penyebabnya, lalu lakukan tindakan sesuai penyebab. Untuk gangguan kardiovaskuler berupa hipotensi, itu bisa karena hipovolemia, karena perdarahan atau infus kurang, atau poliuri, atau bisa juga karena sekuens sterilisasi cairan. Bisa karena kontraktilitas otot jantung menurun. Bisa juga karena vasodilatasi. Yang harus dilakukan adalah identifikasi penyebab, lalu tindakan sesuai penyebab dari hipotensi tersebut. Untuk gangguan kardiovaskuler berupa gangguan irama, bisa karena gangguan keseimbangan elektrolit, bisa hipo atau hiperkalemia. Bisa karena asidosis atau alkalosis, bisa karena hipoksia, hiperkapnia, penyakit, bisa juga karena penyakit primer jantung. Yang harus dilakukan adalah identifikasi penyebab dan lakukan tindakan sesuai penyebabnya. Untuk gangguan fungsi ginjal, bisa karena masalah prerenal, bisa karena hipovolemik atau shock, bisa karena masalah pada ginjal, bisa karena masalah postrenal sehingga menyebabkan retensi urin. Yang harus dilakukan adalah identifikasi penyebab, lalu lakukan tindakan sesuai penyebabnya. Dilakukan juga hemodialisis, namun hemodialisis ini dilakukan kalau perlu saja. Masalah berikutnya berupa mual muntah, bisa karena pemakaian opioid, bedah intraabdomen, lalu bisa karena hipotensi pada analgesia yang regional. Risiko yang terjadi pada pasien yang belum sadar bisa terjadi sumbatan jalan nafas, aspirasi asam lambung sehingga menyebabkan sindrom Mendelssohn. Untuk mual muntah, pilihan antiemetiknya bisa diberikan dehydrobenzeperidol, bisa juga diberikan ondansetron. Apabila terjadi aspirasi asam lambung, maka kita harus melakukan intubasi tracheasitu, berikan nafas buatan, bisa dengan cuci bronkus, dan terapi lain sesuai indikasi. Permasalahan berikutnya bisa pasien menggigil, bisa karena hipotermia et causa efek obat bius atau kehilangan panas tubuh. Bisa juga karena hipertermia et causa efek obat bius inhalasi atau submetilkolin. Bila pasien mengalami hipotermi, yang harus dilakukan adalah berikan selimut dan petidin. Jika pasien mengalami hipertermia, yang harus dilakukan adalah mendinginkan pasien. Masalah berikutnya ada nyeri pasca bedah. Nyeri pasca bedah ini bisa berupa nyeri akut nociceptif yang terjadi akibat trauma bedah. Respon hormonal bifasik, yaitu penurunan dari hormon anabolik, bisa berupa insulin, dan bisa juga karena peningkatan hormon katabolik berupa katekolamin, steroid, glukagon, dan tirosin. Ini nyeri pasca bedah ini biasanya mengganggu fungsi dari organ vital. Untuk terapi dari nyeri pasca bedah bisa dilakukan preemptif dengan premedikasi. Selama anestesia dan analgesia, berikan suplemen opioid.
diberikan berupa intratekal atau epidural. Pelihara dengan opioid atau NSAID, diberikan secara intramuskular, bolus intravena, atau drip. Untuk kriteria pengeluaran pasien dari ruang pemulihan itu jika skor ALDRT-nya 9-10, tidak ada perdarahan luka operasi, setelah 30 menit pemberian opiat terakhir, lalu tidak ada penyulit yang mengancam, tidak memerlukan tindakan atau terapi khusus. Untuk pemulihan pasca anestesia, beberapa faktor yang dapat mempercepat pemulihan, diantaranya informasi prabedah, pengurangan stres, penanggulangan nyeri, mobilisasi atau latihan, nutrisi enteral, dan dukungan faktor dari pertumbuhan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi ilmu ke depannya. Om Santi 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 Om.